Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Metiara Yusman dengan NIM 25060349, program studi PGSD IKIP Siliwangi. Di sini saya akan mendemonstrasikan modul ajar IPAS yang terkhusus pada mata pelajaran IPS kelas 4 Sekolah Dasar SD Negeri Cipayung 4. Pada bab 4, peranku di lingkungan sekolah dan masyarakat. Di sini, pada poin yang pertama yaitu ada informasi khusus yang terdiri dari identitas modul. Di dalam identitas modul terdapat nama penyusun, satuan pendidikan, tahun ajaran, mata pelajaran, fase atau kelas, dan juga bab atau topik. Yang terakhir ada alokasi waktu. Untuk selanjutnya yaitu identitas murid. Di dalam identitas murid ada kategori dan deskripsi. Kategori yang pertama yaitu pengetahuan awal. Pengetahuan awal di sini peserta didik telah memahami konsep peran dan tugas dalam ruang lingkup keluarga, entah itu sebagai anak, kakak, atau adik dari pembelajaran kelas 3. Nah, di sini juga terdapat minat peserta didik secara alami adalah makhluk sosial. Mereka senang berinteraksi, bermain secara kelompok, dan ingin merasa diterima serta memiliki peran dalam kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan belajar. Di sini peserta didik membutuhkan pembelajaran melalui pengalaman khusus atau experiential learning. Nah, di sini terdapat juga materi pelajaran. Ada 3 poin utama pada materi pelajaran ini. Yang pertama adalah peran dan tugasku di lingkungan sekolah dan masyarakat, yaitu tentang mengidentifikasi berbagai peran yang ada di sekolah, baik itu peserta didik, guru, kepala sekolah, petugas piket, dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu peraturan dan tanggung jawab. Memahami fungsi peraturan untuk menciptakan ketertiban dan pentingnya pelaksanaan peran dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Subtemanya yaitu mengenali berbagai bentuk interaksi sosial dengan cara penerapan dan interaksi yang baik dan saling menghormati. Di modul ajar kali ini juga terdapat dimensi profil pelajar lulusan. Di antaranya ada berkebinekaan global, yaitu menghargai dan mengenal budaya. Yang kedua yaitu bernalar kritis atau merefleksikan dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang ketiga yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini akhlak kepada manusia. Gotong royong, berkolaborasi dan koordinasi sosial. Dan yang selanjutnya itu ada di desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini terdapat beberapa komponen diantaranya yaitu CP atau capaian pembelajaran di fase B. Deskripsinya meliputi peserta didik mampu menerapkan tugas, peran, dan tanggung jawab serta interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang selanjutnya ada lintas disiplin ilmu yaitu pendidikan Pancasila, yaitu menanamkan konsep hak, kewajiban, norma, dan aturan. Kemudian ada bahasa Indonesia, berkomunikasi secara efektif dalam diskusi dan bermain peran, ya. Dan yang terakhir ada drama, menggunakan ekspresi dan gestur dalam permainan peran untuk menyampaikan pesan. Untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau TP. Di sini peserta didik mampu menerapkan tugas, peran, dan tanggung jawab serta interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Ada juga praktik pedagogis atau pendekatan deep learning. Di sini model pembelajarannya diantaranya ada role playing atau bermain peran dan cooperative learning atau pembelajaran secara kooperatif. Di sini metode yang digunakan itu meaningful atau bermakna, joyful learning atau menyenangkan, dan juga mindful learning atau penuh kesadaran. Di sini yang terakhir itu pemanfaatan digital, penonton video pendek atau animasi yang digambarkan sebagai situasi interaksi sosial yang baik dan kurang baik sebagai bahan diskusi. Di sini juga ada pengalaman belajar atau rincian pertemuan. Blok yang pertama itu setiap orang punya peran. Itu dilaksanakan pada pertemuan 1 sampai 7. Topiknya mengenai peran dan lingkungan tugasku di sekolah dan masyarakat. Kegiatan awal, guru memulai dengan sebuah cerita, yang selanjutnya diskusi untuk setiap anggota keluarga memiliki peran dan tugas penting.
yang bertujuan hari ini kita akan menjadi detektif sosial. Nah, di sini ada kegiatan inti, yaitu tur investigasi sekolah yang berkenaan dengan meaningful exploration. Di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran melalui cerita, permainan, atau demonstrasi. Nah, peserta didik di sini menyimak, menjawab pertanyaan pemantik, dan menghubungkan pengalaman pribadi dengan materi yang akan dipelajari. Untuk kegiatan yang kedua yaitu peta peran atau mindful observation. Di sini, guru memberikan permasalahan atau studi kasus. Sementara peserta didik mengamati, mengidentifikasi masalah, dan mengajukan pertanyaan terkait peran, aturan, atau interaksi sosial. Yang ketiga di sini ada permainan peran. Jika aku menjadi, di sini ada joyful role playing atau yang kita sebut bermain peran, gitu ya, menjadi role play. Di sini guru memberikan skenario dan membimbing pelaksanaan permainan peran. Peserta didik di sini memerankan tokoh sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Setelah itu berdiskusi, setelah semua kelompok tampil berdiskusi dengan beberapa pertanyaan, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja, sementara peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dan mendengarkan presentasi kelompok. Kegiatan penutupnya yaitu adalah peserta didik secara individu melengkapi kalimat peranku di kelas adalah sebagai titik-titik dan tugasku adalah sebagai titik-titik. Yang terakhir itu refleksi peran siapa saja yang ada di sekolah ini yang menurutku paling berat dan mengapa. Nah, untuk pertemuan blok 2, di sini ada aturan dibuat untuk ditaati. Di sini diperuntukkan untuk pertemuan 8 sampai 15. Topiknya peraturan dan tanggung jawabku. Di sini ada lampu merah dan lampu hijau menjelaskan aturan dan akan jika dilanggar akan terjadi kekacauan. Di sini guru menghentikan permainan dan bertanya bagaimana mengapa permainan tadi menjadi kacau. Jawabannya adalah yang mengarah kepada aturan. Di sini kegiatan inti yaitu bersifat penyelidikan atau studi kasus. Yang pertama itu dilema di kantin, meaningful problem. Di sini guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok dan membimbing kegiatan observasi, wawancara, atau diskusi. Peserta didik bekerja sama, mengumpulkan informasi, melakukan observasi, dan mendiskusikan hasil temuan. Di sini ada diskusi kelompok, mendiskusikan pentingnya aturan mengantri. Yang ketiga itu membuat kontrak kelas atau joyful creation. Di sini membuat pohon aturan kelas dengan project ya. Di sini membuat project. Yang keempat itu analisis konsekuensi atau mindful reflection. Di sini guru memberikan penguatan dari materi dan pertanyaan reflektif, sementara peserta didik merefleksikan pengalaman belajar serta menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutupnya itu menuliskan satu aturan dari proyek yang telah dibuat, yaitu proyek pohon aturan kelas. Nah, refleksinya bagaimana perasaanmu jika ada teman yang tidak bertanggung jawab melaksanakan piket tugasnya. Untuk yang ketiga, blok ketiga yaitu berinteraksi dengan baik, diperuntukkan pertemuan 16 sampai 22. Di sini topiknya adalah interaksi sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini guru meminta 2 orang siswa ke depan dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu tangkap dari cerita temanmu?" Nah, sebelumnya 2 orang yang ditunjuk maju ke depan itu menceritakan pengalamannya, gitu. Dan untuk kegiatan intinya di sini ada galeri situasi, mindful observation. Di sini guru menempelkan beberapa gambar situasi di dinding kelas, gitu. Untuk selanjutnya itu tur galeri. Setiap kelompok berkeliling mengamati gambar-gambar tersebut dan menuliskan kepada kertas post-it antara interaksi buruk dan interaksi baik, serta menjelaskan alasannya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu debat sederhana atau joyful debat. Di sini memotong pembicaraan orang lain itu tidak sopan. Nah,
kelas dibagi menjadi tim pro dan kontra untuk menyampaikan argumen sederhana. Tujuannya bukan memotong, tapi melatih untuk mendengarkan dan menyampaikan pendapat dengan baik. Yang keempat, ada praktik interaksi positif. Dalam kelompok, peserta didik berlatih skenario interaksi. Nah, di sini ada kegiatan penutup, tips berinteraksi dengan baik bersama teman. Untuk yang terakhir itu refleksi. Nah, di sini ada beberapa asesmen yang digunakan, di antaranya asesmen diagnostik pada awal pembelajaran, asesmen formatif pada pertengahan pembelajaran, sama proses pembelajaran. Yang terakhir adalah tes sumatif atau asesmen sumatif pada akhir bab, atau yang biasa kita sebut adalah ujian semester. Di sini terdapat pengayaan dan remedial. Nah, pengayaan untuk peserta didik diberikan proyek untuk membuat sebuah kampanye kebaikan di sekolah. Untuk remedialnya, jika ada peserta didik yang sulit atau kesulitan memahami konsep bertanggung jawab, guru memberikan tugas secara konkret, yaitu meminta peserta didik tersebut menjadi asisten guru selama 15 menit. Untuk selanjutnya adalah refleksi diri untuk peserta didik. Yang pertama ada peran apa yang paling kamu sukai, yang kedua ada menurutmu mengapa aturan mengantri itu penting, dan yang ketiga itu ceritakan pengalaman ketika berinteraksi dengan baik dengan temanmu hari ini. Yang keempat, apa tanggung jawab baru yang ingin kamu coba lakukan di sekolah. Sementara untuk pendidik, seberapa efektif permainan peran dan studi kasus dalam membantu peserta didik memahami konsep peran. Yang kedua, apakah kegiatan membuat pohon aturan kelas berhasil meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab peserta didik terhadap aturan kelas. Yang ketiga, kesulitan apa yang muncul saat memfasilitasi diskusi tentang dilema sosial. Yang keempat itu ada langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk terus membangun budaya kelas yang positif dan interaksi yang saling menghormati. Adapun rubrik penilaian untuk asesmen formatif, ini untuk kinerja bermain peran, yaitu pada blok 1. Di sini ada beberapa kriteria penilaian dan juga indikatornya. Kriteria ini yang pertama yaitu pemahaman peran dan tugas. Yang kedua, kreativitas dan kerjasama atau gotong royong. Yang ketiga, ada komunikasi atau bahasa Indonesia dan seni drama. Nah, untuk rubrik asesmen formatif pada blok 2 dan 3 itu sikap dan partisipasi diskusi. Kriteria penilaian yang pertama itu partisipasi perumusan aturan, yang kedua kemampuan menyampaikan pendapat atau bernalar kritis, yang ketiga menghargai perbedaan dan mendengarkan. Untuk rubrik asesmen sumatif, ini unjuk kerja studi kasus tertulis atau di akhir bab atau kita sebut dengan ujian semester. Ini kriteria penilaiannya diantaranya identifikasi masalah atau pelanggaran, solusi yang ditawarkan, yang terakhir ada analisis konsekuensi diri. Nah, di sini juga terdapat pengolahan skor akhir pada format kurikulum merdeka secara nilai kualitatif dan atau kuantitatif untuk melihat ketercapaian pada tujuan pembelajaran. Di sini ada presentasinya, adapun lembar observasi asesmen formatif untuk pembelajaran IPS ini sudah tercantum di sini dan formatnya boleh format kelompok atau klasikal. Nah, ini ada pedoman rubrik observasi dan indikator skor. Di sini ada kinerja untuk bermain peran, skornya dari 4 sampai dari 1, mohon maaf, dari 1 sampai 4. Fokusnya terhadap kerjasama dan komunikasi. Untuk yang kedua itu partisipasi perumusan aturan, fokusnya pada tanggung jawab dan gotong royong. Skornya sama, indikatornya bisa melihat pada kegiatan inti yang sudah dilaksanakan. Untuk yang C, ini menyampaikan pendapat dan mendengarkan, fokusnya kepada bernalar kritis dan berakhlak mulia. Skornya sama dan harus mencantumkan indikatornya. Nah, untuk yang terakhir mungkin ada catatan anekdot atau anekdotal record.
Di sini ada format yang sudah ditentukan, yaitu tanggal atau waktu, nama siswa, aktivitas pada blok 1 atau 2 atau 3, catatan peristiwa spesifik siswa, yang terakhir adalah solusi atau tindak lanjut guru. Di sini sudah dicontohkan, contohnya pada tanggal 29.06.2026, sini nama siswa Budi, blok 2, dilema kantin. Budi menunjukkan penalaran kritis yang sangat baik dengan menganalisis dampak nyata jika antrian diserobot. Nah, solusi untuk atau tindak lanjut gurunya diberikan apresiasi langsung dan didorong untuk memimpin kelompok dalam membuat pohon aturan. Mungkin demikian untuk demonstrasi modul ajar pada mata kuliah ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.